Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi menuju siang di pagi yang kembali cukup mendung ya. Akang-akang, teteh-teteh. Dan juga Anda good listeners yang baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio melalui Radio Talk kita pagi hari ini kembali. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang Festival Cirende 2025. Nah, untuk itu telah hadir kembali di studio ada Kang Luki Sugih Maulidin, SEMM sebagai Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Dinas Bud Parpora Kota Cimahi, panjang sih ya. Dan kemudian juga selamat pagi Kang. Ya, selamat pagi. Kembali. Assalamualaikum pemirsa Sadayana. Waalaikumsalam. Selamat hadir kembali di studionya Mix Radio ya Kang. Siap. Kemudian juga ada Kang Fajar Firdaus Adiparta SIPMM sebagai Kepala Seksi Pariwisata di Bud Parpora Kota Cimahi. Selamat pagi kembali Kang Fajar. Selamat pagi. Semangat banget atuh. Aduh hatur nuhun. Selalu semangat. Sampurasun Sadayana. Iya, rampes dan mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ini di tengah kesibukan yang kayaknya udah bukan padat lagi, kayaknya det gitu ya. Justru kesibukan ini teh yang bikin semangat dan sehat. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk Anda juga good listeners yang mungkin ingin bertanya-tanya tentang Festival Cirende 2025, silahkan sampaikan di 085-161-280929 seperti biasa ya. Nah, ini kalau dengar Cirende, kalau Cirendenya sendiri mungkin orang Cimahi mah udah tahu lah ya, udah pernah atau mungkin sekali aja mah udah pernah ke sana kayaknya ya, seperti saya karena warga Cimahi Selatan itu merupakan salah satu destinasi jalan-jalan pagi gitu ya di hari Minggu. Nah, ini kalau tentang Festival Cirende, sebenarnya apa sih Festival Cirende di tahun 2025 ini dan apa tujuan diajakannya festival ini? Silahkan Kang. Ya. Izin ya, barangkali kita juga harus mengenal Cirendenya sendiri gitu ya. Iya. Bahwa kampung adat Cirende ini adalah berasal dari nama pohon. Sebetulnya pohon rende yang dikarenakan di kampung ini banyak dan terdapat pohon rende yang merupakan pohon obat, Bu. Obat herbal. Nah, saya juga belum tahu pohon rende itu juga kumaha ya. Dan ini juga kan kampung adat ini terletak di Kelurahan Leuwi Gajah. Kecamatan Cimahi Selatan, yang awalnya mereka terdiri dari 50 kepala keluarga atau sekitar 800 jiwa, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bertani. Dan kampung adat Cirende ini juga luas wilayahnya kurang lebih adalah 64 hektar, dan dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Juga sebagian besar penduduknya memegang teguh kepercayaan Sunda atau Sunda Wiwitan. Iya. Gitu. Dan hingga saat ini selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadatnya yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, sudah dikenalkan ya untuk mungkin warga Cimahi seperti saya yang ternyata gitu ya tentang Cirendenya ini sendiri. Ini sebuah wilayah di Cimahi Selatan ya. Betul, ini saya agak kaget nih ya. Dari 64 hektar luasnya, 60 hektarnya merupakan lahan pertanian. Betul. Gitu ya. Jadi memang di sana, tapi pertanian yang umumnya di sana ditanam apa? Palawijaka atau apa? Karena katanya orang Cirende mah nggak makan nasi gitu. Betul. Ya. Jadi nggak nyawah dong. Iya. Betul. Nah, itu tadi ya diceritain sama Kang Luki, seistimewa itu ada satu wilayah di Cimahi ya Kang ya. Ternyata gitu. Betul. Ya. Nah, itulah juga yang bikin kenapa kita ingin membuat Festival Cirende. Ini juga sebuah pengakuan dari pemerintah Kota Cimahi bahwa Cirende atau kampung adat Cirende ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari jati diri Cimahi sebagai kota. Apalagi sekarang kita nih di Disbud Parpora juga mendapatkan manfaat luar biasa dari keunikan Cirende ini sebagai destinasi wisata teh gitu. Iya. Jadi itulah kenapa kita akhirnya istimewa amat ada Festival Cirende karena memang seistimewa itu. Dan masyarakatnya memang nggak makan nasi ya Kang ya. Betul. Iya ya. Katanya makanan utamanya singkong. Betul. Gitu ya. Dan itu merupakan salah satu produk pertanian utama ya di Cirendenya sendiri juga singkong warganya Cirende. Dan juga ada filosofinya juga kan.
Filosofi juga ini kan dari cara dan ciri keyakinan tanpa menolak perkembangan zaman. Itu gitu. dari mereka juga mempunyai filosofi seperti itu, menjaga kelestariannya tapi juga dengan tidak menolak perkembangan zaman gitu. Update juga lah intinya. Iya. Sangat update gitu. Kalau kita Fajar juga karena beberapa kali ke sana akhirnya ya Teh dengan beberapa konteks dan kepentingan Iya, betul. dari main aja sampai sekarang persiapan kegiatan. Salah satu hal yang membuat tadi seperti dijelaskan Kang Luki bahwa Cirende ini juga selain memegang teguh seni, adat, tradisi gitu ya, tetapi juga terbuka sekali dengan sesuatu yang sifatnya teknokrat, teknologi Ya, betul, gitu. betul. Bahwa nanti di Festival Cirende ini nggak hanya kita akan melihat beberapa kegiatan yang sifatnya kultural atau kebudayaan. Nanti di sana ada sebuah workshop. Kita juga berkolaborasi dengan pihak Universitas Pendidikan Indonesia ya, Ya, Kang, UPI. Kang Teh gitu dari UPI. Nanti mereka akan bercerita Teh. Di workshop itu akan diceritakan beberapa kearifan lokal itu ternyata memiliki manfaat secara teknologi. Betul. Jadi misalkan kenapa bertani itu harus sedemikian? Kenapa alatnya digunakan adalah ini? Karena secara teknologi ternyata itu juga memiliki keunggulan. Walaupun sifatnya teknologi tradisional, tetapi secara keilmuan gitu ada manfaatnya. Nanti itu akan dikupas oleh teman-teman dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti di sana yang senang gitu ya, ada apa sih sesuatu di balik sesuatu gitu. Datang ke Festival Cirende, mudah-mudahan dapat insight baru yang mind blowing. Mind blowing. Hajatnya juga orang Cimahi ini Iya, nantinya kan betul. gitu. Nanti juga kan ada beberapa panganan ya Betul, yang bisa Kang. dinikmati ya. Kuliner ya, kuliner lagi. Aduh, Kang Teh, dinantikan. Selalu hadir pokoknya kalau yang ada kuliner-kulinernya ya, Rafa dan kru yang lain dari Mix Radio. Oke, nah ini menarik ya. Tadi Kang Fajar sempat menyinggung juga bahwa ternyata tradisional itu juga secara signifikan berpengaruh juga terhadap teknologi gitu ya. Itu yang tadinya kita nggak sempat kayaknya menganggapnya kalau yang tradisional itu kayaknya sama teknologi tuh nggak berbanding lurus ya, maksudnya perkembangannya, dan ternyata itu saling mempengaruhi. Betul gitu ya. sekali. Dan nanti akan diceritakan ya Betul. di Festival Cirende ini sama teman-teman dari UPI. Ada betul. bentuknya ini ya. Workshop ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari tadi udah disinggung juga keistimewaan dari lokasi atau kampung adat Cirende ini. Nah, kalau konsep dan juga tema yang diusung di Cirende Festival 2025 ini apa? Mengingat tahun kemarin juga sempat ada ya, dan sempat hadir juga kita ke sana di 2024 Festival Cirende. Nah, untuk 2025 ini temanya apa sih gitu? Sebetulnya kalau secara konsep dan tema tidak jauh berbeda Teh. Setiap tahun kita kan merayakan gitu ya, celebrating gitu, embracing sesuatu yang unik dari Cirende ini. Betul. Mulai dari kulinernya tadi sampai kemudian juga kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sana. Kalau tahun lalu itu ada festival calung Teh. Oh iya. Nah, tapi tahun ini kita agak berbeda nih, sesuatu yang tidak sama dengan tahun lalu. Tahun ini kita akan sesuai dengan arahan pimpinan, kita akan mengajak 15 wilayah kelurahan untuk sama-sama hadir bersama Bapak Wali Kota. Nah, nanti 15 wilayah ini akan kita mintakan untuk membawa ke Cirende Teh, untuk membawa produk-produk unggulan wilayahnya atau hasil-hasil bumi unggulan di wilayahnya masing-masing untuk mengiringi Pak Wali hadir di Festival Cirende, betul Kang. Nanti kita akan purak sama-sama di sana. Itu Gitu. bedanya nanti bisa ini hajat rakyat nih dinikmati Betul. bersama ini kan Yang gitu. tempatnya di Cirende. Jadi balik lagi ke yang tadi Teh, bahwa Cirende ini sebagai satu entitas, betul, entitas Cirende yang memiliki keunikan, tetapi punya keterkaitan yang erat terhadap Kota Cimahi sebagai jati dirinya Kota Cimahi di bidang seni budaya dan pariwisata. Jadi Cirende adalah milik Cimahi gitu Teh. Iya. Nah, ini makanya yang 15 wilayah atau kelurahan di Cimahi diajak juga. Betul. Terus untuk sama-sama menghadirkan produk Betul. unggulannya Produk ya. unggulan, betul. Terus nanti sama-sama botram di sana. Mangga. Seru sekali. Ditunggu para pamirsa sadayana. Iya, betul. Nah, ini dan ternyata kalau misalnya kita lihat ya dari kalau di Cirende sendiri, punten ya, sebelum dilaksanakan festival atau segala macam, ini kalau untuk kampung adat Cirende ini masuknya
Kalau 800 jiwa ini sekitar satu RW kali ya? Ya, betul. Satu RW ya, satu RW khusus yang ada di Kota Cimahi. Nah ini yang menariknya lagi, penduduk Cirende aslinya tetap memegang teguh tadi kata Kang Luki ya, kebudayaan, kemudian Sunda wiwitannya gitu ya, keyakinan Sunda wiwitannya itu. Nah ini kalau boleh dirinci lagi, mungkin ada apa ya, seperti sejenis kompetisi atau apa yang diselenggarakan di sana, dan untuk masyarakat Cimahi masih boleh untuk ikutan, itu apa aja sih Kang? Iya. Ya. Memang kan di sini juga kita kan tentunya kalaupun dalam hal untuk memeriahkan ini kan ada beberapa hal yang akan dipertunjukkan kan gitu ya, diantaranya ada tari pangabean kan gitu ya, terus juga ada juga karinding juga kan, karinding juga nanti kan akan dipentaskan juga, dan juga prosesi ngajayak raja gitu ya. Ngajayak Nah, eta teh Kang. Ya, makanya harus datang ya, kita lihat sama-sama gitu. Iya. Dan ini kan istilahnya angklung buncis juga sebagai aset mereka juga akan istilahnya dipertunjukkan juga bagi yang memang belum pada kenal, makanya kita saksikan dan datang ke sana kan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan boleh datang nggak ke sana, ya boleh. Justru kita menunggu sekali ya wargi Cimahi buat hadir di sana. Nah, nanti di sana juga tadi Kang Luki sudah sampaikan ada beberapa kesenian yang namanya Festival Cirende. Tentu saja konten utamanya adalah kita ingin melihat ada apa aja sih di Cirende. Kenapa Cirende begitu istimewa? Karena adat istiadatnya, budayanya seperti apa. Nah, nanti akan kita lihat ya, ada beberapa hal yang sifatnya berupa pertunjukan. Nah, itu mungkin dari siang sampai sore ada berbagai pertunjukan yang ditampilkan oleh warga dari kampung adat Cirende yang tadi Teteh bilang sa-RW-nya. Nah, nanti dari sekarang mereka sedang berlatih dan sudah berlatih Teh untuk nanti menampilkan yang terbaik di depan mereka semua orang wargi Cimahi yang nanti hadir di Festival Cirende. Kalau untuk kompetisi, ada satu kompetisi mungkin ini buat penyemangat dan bentuk apresiasi terhadap teman-teman wilayah 15 kelurahan nanti yang seserahannya atau bawaannya paling menarik. Nanti akan ada apresiasi dari Pak Wali Kota ya dan Pak Wakil untuk penyemangat teman-teman dari wilayah kelurahan lain ya. Ya, kalau Cirendenya sendiri kemarin beberapa kali kami hadir di sana. Persiapannya luar biasa Teh. Mereka semangat sekali, makanya hayu orang rojong sasarengan nih dengan mengapresiasi dan hadir di sana. Ya, siap-siap. Nah, ini kalau dari pihak Disbud Parpora Kota Cimahi, persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia ini salah satunya mungkin tempat parkir, Kang. Ini sudah dipersiapkan dengan matang, kehadiran bisi gitu ya, kita teh berbondong-bondong datang ke sana. Terus yang pasti kan kalau orangnya banyak mungkin kendaraannya juga banyak ya. Terus kemudahan mungkin menuju ke sana gitu ya, akses menuju ke sana apakah bisa melalui mana gitu ya, kemudian juga sudah dipersiapkan atau tidaknya tempat parkir di sana gimana Kang? Ya, alhamdulillah kalau mengenai kantong-kantong parkir tentu saja kita kan kolaborasi dan koordinasi itu tetap dilakukan karena kita juga baik itu dengan pihak Dishub, Dinas Perhubungan ataupun dengan pihak kepolisian, kewilayahan dan juga kelurahan tentu juga kita sudah koordinasikan dan juga tentu saja dengan pihak pengamanan juga kita tentu saja istilahnya kita untuk menjaga kondusivitasnya supaya ini kan bisa nyaman dinikmatin dan gitu. Dan tentu yang paling utama dongkapnya gratis ya Pak ya. Gratis ini mah. Kalau jadi akses menuju ke sana. Betul Teh, karena memang kampung adat Cirende ini kan letaknya di tengah-tengah gitu. Jadi maksudnya bukan di pinggir ruas jalan yang besar yang aksesibilitasnya betul. Untuk banyak orang. Jadi memang ini kampung adat namanya ya. Kan kita tidak pernah menyengajakan untuk menjadi daerah tujuan wisata sehingga akses ke sana pun sudah dimaksimalkan tetapi tetap memiliki keterbatasan.
Tapi tadi Kang Luki juga sudah sampaikan kita sudah berkoordinasi untuk pengaturannya. Jadi jangan khawatir nanti ketika hadir di sana kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 akan ada yang mengatur. Jadi nanti akan ada yang menyesuaikan tempat parkirnya gitu. Walaupun pangintennya kedah rada ngagidik sakedika ke tempat. Betul. Tapi itu bagian dari eksotisme menghadiri festival Cirende ya gitu. Iya, jadi insya Allah aman teh. Ya, insya Allah sudah dikondisikan dengan berbagai pihak termasuk kewilayahan dan lain-lain. Mudah-mudahan lancar. Oke. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin masih penasaran gimana sih festival di sana, terus kalau misalnya ke sana seperti tadi untuk menuju ke sananya, untuk masuk ke sananya gratis, kemudian juga apa harus ada ini tertentu dress code mungkin ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan harus ada dress code-nya. Nanti kita akan bahas setelah kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, Andra and the Backbone dengan sempurna. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, semua usaha yang kita kerjakan juga termasuk ini para panitia dan juga yang kebagian riuh di Festival Cirende 2025 juga mendekati sempurna lah ya hasilnya ya. Oke, nah kita lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai Festival Cirende 2025 dan masih ada Kang Luki dan juga Kang Fajar yang juga akan menerangkan di sana. Tadi sempat ada bocoran juga ya, di sana mau ada apa, terus juga akses menuju ke sananya dan sebagainya. Malah Kang Luki tadi sempat nyinggung bahwa udah ada kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan, jadi nggak usah khawatir, kita datang aja pokoknya ke sana ya. Nah, ini kalau misalnya di festival tertentu, ini kalau di festival-festival biasanya juga ada apa ya, biar vibes-nya terasa gitu ya. Kita ada bukan dress code sih ya, maksudnya kita datang ke sana ini deh vibes-nya biar tradisionalnya kerasa gimana gitu ya. Menyarankan apa sih Kang Luki datang ke sana pakai ini sekarang kalau pada lihat ya sekarang Kang Luki udah kayak siap mau ke festival nih. Sudah menjiwai sekali ya dari dini. Kumaha Kang. Ada yang disarankan nggak buat warga Cimahi? Ya sebetulnya nggak dipatok juga ya. Nggak dipatok ya. Cuman kan mungkin rasa memilikinya lah. Ya tapi juga sekarang sudah banyak yang memang bukan hanya Sundanya kan gitu ya. Ada yang pakai ikat gitu ya, atau istilah buhunnya mah totopong lah gitu ya. Totopong ataupun ya mau pakai baju kampret kan gitu ya. Tapi juga sekarang juga ada kombinasi outer yang bisa ya istilahnya dikombinasi lah gitu ya, dikombinasikan gitu. Paling gitu dari nggak khusus ya Kang, cuma gini, biasanya kan kalau kita mah pengen datang ke tempat acara yang secara ambience-nya udah seru, masa kita nggak jadi bagian dari itu kan? Kalau di foto buat dan upload itu harus estetik ya. Angle ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tampil maksimal lah kita. Tapi nggak ada kalau nggak pakai baju kampret atau nggak pakai pangsi nanti nggak boleh masuk juga. Santai aja, tapi kalau misalkan menjadi bagian dari kemeriahan lebih kece. Ya gitu ya. Jadi hayu mau kayak Kang Luki sekarang juga boleh, dan mau kayak Kang Fajar juga. Boleh. Jangan salah ya, Kang Fajar kalau udah hadir di segala diambil ya. Segala diringkit. Nah ini kalau kita balik lagi ya ke Festival Cirende di 2025 yang kalau nggak salah ini udah kedua kali ya dilaksanakan. Ini apa sih yang bikin ini beda loh ini dari yang lainnya? Mungkin buat tadi yang kurang begitu nyimak ya di awal, sebenarnya ada dikasih bocoran juga bahwa ini punya sesuatu yang spesial nih Festival Cirende, makanya harus datang gitu. Jadi boleh disampaikan lagi untuk good listeners, apa yang bikin Festival Cirende ini spesial dan beda dari festival lainnya? Yang paling bikin spesial adalah ya Cirendenya sendiri teh. Seperti tadi udah disampaikan Kang Luki, ada beberapa keistimewaan dari Cirende. Nah, kita buat festivalnya besok, kita ingin mengajak warga Cimahi untuk kenal
lebih jauh tentang Cirende agar sebagai warga Cimahi itu tadi menjadikan Cirende ini sebagai bagian dari jati diri pariwisata dan adat budaya Kota Cimahi. Nah, kalau secara acara nih yang bikin spesial, tadi satu, pagi-pagi kita akan melihat kemeriahan 15 wilayah di Kota Cimahi yang akan hadir rame-rame sama-sama dengan Pak Wali untuk datang, dan dalam rangkaiannya nanti akan ada beberapa ritual adat yang khusus menyambut kehadiran Wali Kota. Jadi ada mapa, kemudian ada beberapa rajah dan sebagainya. Nah, siangnya itu ada berbagai kesenian yang ditampilkan oleh warga masyarakat Cirende. Tentu saja ini berkaitan dengan seni budaya Sunda yang berkembang di Cirende. Ada tari-tarian, kemudian ada seni musiknya, seni tradisi. Dan juga akan ada penampilan istimewa dari, nah ini alhamdulillah kita dapat support, ingin jadi bagian dari kemeriahan kita di Cirende, teman-teman dari Subang, betul Kak? Sisingaan dari Subang. Nanti kita bisa lihat juga rame. Nah, puncaknya teh di malam hari kita akan sama-sama menyaksikan pagelaran wayang golek sampai pull drop lah kalau istilah anak muda sekarang. Sama boknanya. Betul. Dugi ka ngek gitu ya. Sama-sama di kampung adat Cirende. Dan ini juga istimewa karena kampung adatnya sendiri sudah memiliki ambience budaya yang luar biasa. Kemudian kita menampilkan satu seni budaya tradisional Sunda yang juga unggul, yaitu wayang golek yang akan diapresiasi sama-sama. Jadi istimewa pasti, nggak mungkin nggak istimewa. Iya. Gitu. Nah, seru. ini tuh jadi mulainya jam berapa? Kemudian kalau tadi berakhirnya sih katanya secapeknya ya. Kalau mulainya itu jam berapa? Pagi teh, untuk arak-arakan pagi, penampilan kesenian siang sampai sore, Dan malamnya ada betul. wayang golek, Jadi ada tiga section utama lah gitu dari penampilan besok. Dan ya jangan lupa tadi nanti ada teman-teman dari UPI juga yang bikin workshop. Kalaupun tambahan nantinya, kalaupun nanti misalkan setelah festival ingin lebih dekat lagi, sebetulnya di sana ada kearifan lokal lainnya, yaitu hutan larangan teh di sana tuh. Ada hutan larangan yang memang untuk pelestarian alam adat. Yang juga kan ini memiliki hutan larangan yang terbuka untuk pengunjung, tetapi kelestarian alamnya tetap terjaga dengan diberlakukannya peraturan adat yang ketat karena untuk menjaga hutan atau konservasi. Dan ini juga kelestarian itu menyangkut dalam ketersediaan air, termasuk masyarakat dan kepercayaan pada kesatuan manusia dan alam. Nah, ini juga nanti boleh masyarakat kalaupun misalkan ataupun siapapun yang ingin main-main ke Cirende untuk lebih dalam itu bisa datang ke hutan larangan itu bisa masuk gitu. Namanya aja hutan larangan cuman kan gitu. Kalau sehari-harinya itu nggak boleh ya kayaknya. Iya, betul kan gitu. Kalaupun mungkin harus dengan seizin atau pendampingan dari masyarakat adatnya. Iya, betul. Nah, ini kalau dari pihak panitia penyelenggara ya dari Disbud Parpora Kota Cimahi terutama, dan juga mungkin para peserta ini harapannya gimana ya, maksudnya terlaksana ini kalau setahun sekali cukup nggak sih, atau misal gimana Kang kalau menurut? Pengennya sih memang kita ya kan gitu ya, enggak sasi gitu. Gimana badan kabarnya ya? Mempersiapkan event. Cuman kan memang kita juga harus mengakomodir beberapa yang memang mungkin kami juga sedang menginventarisasi kampung-kampung yang lainnya. Betul. Atau adat istiadat yang ada aset di Kota Cimahi ini. Oleh karenanya, tapi ini juga Cirende memang udah sangat ini sekali ya, sangat membuming lah gitu ya, udah sangat dikenal banyak kalangan, baik itu dari akademisi ataupun dari pecinta-pecinta alam kan gitu ya, yang ingin istilahnya mencoba cari tahu tentang Cirende ini kan gitu. Iya betul. Nah betul, ini malah sempat ini ya, saya sempat ada di satu event di Jakarta ya, di JCC, di mana itu bukan festival kebudayaan tapi menampilkan produk-produk yang sifatnya khusus ya, kekhususan. Nah di situ begitu tahu, sebenarnya saya bawa produknya dari Bandung ya gitu, cuman begitu tahu Cimahi. Kita asalnya dari Cimahi, Cirende, kan? Dekat nggak sama Cirende gitu, waduh. Dan itu orang-orang yang biasa berpameran kayak di Belanda ya, ada festival
yang tahunan itu Ya, di Belanda. betul. Nah itu biasanya katanya produk dari Cirende selalu aja ke bawah gitu ya. Jadi segitu istimewanya Cirende ya. Betul teh. Jadi kami pemerintah kota juga ya itu tadi memiliki tanggung jawab, kewajiban dan keinginan tentu saja untuk menjadikan Cirende ini sebagai salah satu bagian penting dari pariwisata Cimahi. Nah, salah satu bentuk kepedulian dan pengakuan terhadap Cirende itu ya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi bukan hanya pemerintah kota aja, ternyata sampai tingkat kementerian pun semua sudah menganggap bahwa Cirende ini sebagai satu entitas budaya lokal yang memiliki keunikan yang bisa diapresiasi secara nasional dan internasional. Jadi yang apresiasi Cirende ini ternyata sudah banyak ya. Betul. Dan tidak hanya dari lokal aja ya. Betul. Jadi kalau harapannya sih berbagai kegiatan akan bisa digelar di Cirende. Tidak hanya festival Cirende, mungkin festival Cirende ini hanya salah satu bentuk. Tapi kemudian kalau teman-teman pantau atau follow Instagramnya, kegiatan di Cirende itu tidak pernah putus setiap minggunya, setiap bulannya ada berbagai kegiatan. Baik itu di dalam Cirende sendiri maupun di luar. Contohnya buat besok teh 15 kan kita festival ya, Akang Teteh di Cirende. Tanggal 16-nya teman-teman Cirende itu akan ke Jakarta untuk tampil memperlihatkan keunikan kebudayaannya. Ada parade. Betul, atas undangan kementerian gitu. Jadi mudah-mudahan ya Cirende sebagai entitas lah ya. Entitas lokal Cimahi bisa membuat Cimahi lebih dikenal dan ya bisa jadi ikon penting Cimahi gitu. Nah ini agak pertanyaan yang mungkin menggelitik ya gitu. pengen tahu Kang, kalau selama ini dari kan seperti kita tahu Cimahi tidak mengandalkan tempat pariwisatanya ya sebagai salah satu pendapatan asli daerahnya. Nah ini kalau dari adanya kampung adat Cirende ini, apakah ada kontribusi langsung gitu terhadap pendapatan di kota Cimahi? Ya, memang kan tentu kalau untuk dari adanya nanti satu keramaian, tentu saja kan ini banyak masyarakat yang ikut istilahnya berniaga. Betul. Kan gitu ya, dan ini juga sebagai menguatkan di khususnya mungkin di Cirende di dalamnya misalkan itu ada kekhususan yaitu, tapi di luar kan ada juga orang-orang yang pedagang-pedagang yang ingin menjajakan kan gitu ya dagangannya, apalagi mungkin juga ada dari hasil produk-produk yang kekreatifan di masyarakat Kota Cimahi juga kita tidak menutup kemungkinan gitu ya menyediakan area tersebut kan gitu. Dan masyarakat Cirendenya sendiri terbuka nggak sih terhadap misalnya yaitu ya tadi perniagaan atau perputaran ekonomi di wilayahnya, tapi pesertanya adalah dari luar gitu. Oh iya. Itu sih memang juga mereka sebetulnya membina-bina mah ada ya, membina-bina beberapa istilahnya dari area-area sekitar ya? Gitu yang kita tahu juga begitu di pintu masuk ya ada yang menjajakan mungkin hasil binaan juga dari warga kampung adat sendiri kan gitu, karena kampung adat sendiri ini juga diberikan edukasi atau pemahaman dari berbagai istilahnya narasumber gitu ya sehingga misalkan dari warga lokalnya bisa berdaya gitu, berdaya guna kan gitu ya untuk bisa menjajakan ikut mengangkat juga ya gitu. Oke, nah ini mungkin sebagai penutup nih Kang, aduh nggak kerasa kita harus tutup lagi perbincangannya, dan sebagai penutup mungkin bisa disampaikan untuk warga Kota Cimahi, untuk siapapun yang akan diajak sama Kang Luki ke sana, mangga silahkan disampaikan Kang. Iya, bagi pemirsa semua Mix Radio datang dan hadir kunjungi di Festival Cirende tanggal 15 November hari Sabtu ya. Ditunggu kehadirannya, kita bareng-bareng meriahkan pesta rakyat ini kan gitu, hajat masyarakat Kota Cimahi.
Ya kalau Fajar sih lebih pengen ngajak teman-teman muda teman-teman muda untuk bisa mengapresiasi seni budaya yang kita punya, terutama yang di Cimahi. Dan juga pengen ngasih tahu nih ke semua para konten kreator yang ada dimanapun, ini peluang yang luar biasa untuk bisa dapat konten yang estetik. Iya, betul. Dan juga ya bantu kita untuk bisa mempromosikan kekayaan-kekayaan, keistimewaan Kota Cimahi ke berbagai belahan dunia. Karena salah satunya adalah melalui teman-teman influencer, melalui generasi-generasi muda, sehingga apa yang kita cita-citakan, kalau tadi seperti Kang Luki katakan, kalau sebagai desa wisata si Cirende ini bisa maksimal, maka akan menghidupkan pergerakan ekonomi di sekitarnya, tidak hanya lingkup Cirende, mungkin juga sampai lingkup kota. Jadi mungkin hanya sederhana dan sedikit gitu dengan kehadiran, dengan posting, tapi sesungguhnya itu menggerakkan geliat kebudayaan pariwisata Kota Cimahi dan ekonominya gitu. Jadi hayu sasarengan. Ya, datang ya, jangan lupa. Datang di 15 November 2025 mulai pagi sampai malam. Sampai malam. Ya, ada pagi ada yang spesial, siangnya juga, kemudian malamnya ada wayang golek. Betul, katanya. Malam mingguan lagi lah. Malam mingguan lagi. Kalau Iya. kemarin kita di di utara, sekarang kita ke selatan. Iya, betul. Jangan lupa untuk hadir ya, good listeners. Oke, dan untuk perbincangan kita kali ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada event-event yang lain untuk mengangkat budaya Kota Cimahi, Siap. dinantikan lagi. Kita ngobrol lagi di sini ya, Mbak ya. Oke, Kang Siap. Luki dan Kang Fajar, terima kasih.